hidup bersama sampah. Oke, kalau semua teman-teman selama ini mendengar kabar baik aja tentang Jepang, ini saatnya babat-babat online aku mau berbagi cerita. Sudah mengetahui bahwa kalau Jepang itu memiliki 4 musim, dan musim yang paling indah di negeri Sakura tersebut tentu saja ya musim seminya. Kalau babat-babat diajak untuk pindah ke sana, ke Jepang sana, apakah babat-babat akan tertarik? Sebelum tahu hal-hal indah apa saja, kita perlu membahas sisi lainnya. Apa itu? Di Jepang itu ada namanya istilah hikikomori. Kondisi psikologis yang membuat orang menutup diri. Mereka bisa tinggal di rumah mereka selama berbulan-bulan. Bayangkan sebulan itu nggak keluar rumah, tapi zaman sekarang itu mungkin ya kalau mau order makanan, order aja dari rumah. Ternyata ini nggak bagus. Bahkan kalau di level paling bahayanya itu mereka bisa tinggal di rumah itu selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar nggak keluar. Apa yang mereka makan tentu ada ampas atau sampah-sampahnya ya. Sampah-sampahnya ini menumpuk di ruang kamar mereka, dengan rumah mereka, sehingga mereka hidup bersama sampah. Siapa saja yang mengalami hikikomori ini? Setidaknya ada 1,5 juta yang mengalami hikikomori ini di Jepang. Berbahaya sekali bukan? Oke, baik. Jadi negara Jepang ini merupakan suatu negara dengan masyarakat yang sangat kaku. Mereka itu cenderung untuk terstruktur dan penuh dengan tekanan. Kalau masalah tekanan hidup, ya kalian juga mengalaminya kan? Kita semua sama. Jadi sejak usia sekolah itu diharapkan untuk belajar terus-menerus. Kita pun di sini sama. Tetapi apa? Kita berusaha untuk yang namanya enjoy aja lah ya. Ya kan, Bat? Setuju kan, Bat, sama aku? Sejak usia sekolah itu siswa diharapkan untuk belajar terus-menerus, dan tahun ajarannya berlangsung bisa 6 minggu lebih lama dari Amerika Serikat. Ketika sekolah-sekolah mengurangi hari belajarnya, maka banyak dari para orang tua ini yang mendaftarkan anak-anaknya untuk belajar di Juku, yaitu sejenis bimbel gitulah ya di Indonesia. Karena ini sudah mendarah daging gitu, tertancap di hati mereka kalau anak-anaknya itu nggak belajar, maka mereka merasa malu gitu. Nah, gimana dengan kamu, Bat, yang males-males belajar? Oke, jadi hal ini memicu kelelahan mental dari anak-anak mereka yang hasil mereka mengalami stres tingkat tinggi. Inilah yang membuat mereka tuh merasa kurang hiburan, lalu males dan menutup diri dari lingkungan sosial, dan akhirnya mereka mengunci diri sendiri di kamar. Terjadilah hikikomori. Gimana? Masih tertarik untuk pindah ke Jepang? Dan di Jepang ini juga terkenal ya dengan festival budayanya. Dikutip dari salah satu pemilik majalah Deco Girl bahwa fashion itu di sana merupakan bentuk dari pemberontakan. Karena kalau nanti di festival budaya, babat-babat online, babat semua bisa melihat fashion merupakan salah satu cara untuk melepaskan diri dari beban yang mereka rasakan. Jadi kalau istilahnya tuh ngomong ya, ini loh gaya gue, ini loh gue yang sebenarnya gitu. Tapi apakah seperti itu? Mungkin kalian yang beneran tinggal di Jepang boleh sharing ya pengalamannya. Apakah benar fashion dijadikan ajang pelarian untuk mereka-mereka yang merasa jiwanya terkungkung? Jawab di kolom komentar ya. Buat kalian yang masih tertarik untuk pindah ke Jepang, itu kan harus tahu kalau di Jepang itu masalah etikanya tuh sangat rumit. Gimana? Jadi ada beberapa struktur bahasa di Jepang antara kepada yang sesama gitu ya, kepada yang lebih muda, kepada yang lebih tua, itu banyak banget dan kalian harus belajar itu tentunya. Dan ada juga banyak etika lainnya, seperti kalau misalnya ada nih pasangan muda yang baru menikah, jangan sampai kalian kasih hadiahnya pisau dapur. Ayo di sini siapa yang suka ngadoin temenan nikah tapi ngasihnya pisau dapur? Kayaknya aku pernah, hebat ya. Ternyata kalau di Jepang itu nggak boleh dilakukan. Kalau kalian yang berniat untuk mencari kerja di negara Jepang sana, kalian harus siap-siap dengan culture shock. Kalau di sini kita kerja jam 8, pulang jam 4, jam 9 pagi kerja, pulang jam 5 sore. Nah, kalau di sana gimana? Nggak seperti itu kayaknya ya. Karena jam kerja dan produktivitas di Jepang itu boleh dikatakan nggak seimbang sama sekali. Ini merupakan hal yang lumrah apabila para pekerja itu tetap bekerja lebih dari ketentuan aturan 8 jam sehari.
Lagi-lagi karena budaya malu yang mereka miliki dalam diri mereka lah, sehingga apabila senior mereka masih lembur ya di ruangannya, ya junior ikut-ikutan lembur juga nungguin. Aku mau nanya sama babat semua, kalau babat atasannya masih kerja di ruangan dan hari sudah menunjukkan jam 4 atau jam 5 sore, apakah kalian langsung cus pulang tenggo atau enggak? Ya komen di kolom komentar ya. Ternyata negara Jepang itu diketahui bahwa mereka bisa bekerja selama 1710 jam dalam setahun. Sebenarnya angka ini masih kalah sih dibandingkan negara Meksiko dan Korea Selatan. Tapi coba dibandingkan dengan produktivitasnya ya. Kalau misalnya kita bekerja keras tapi hasilnya setimpal dengan kerja keras kita, tentu kita akan ngerasa it's okay lah ya, oke lah gitu ya. Tapi ternyata jika dibandingkan dengan negara Irlandia dengan bekerja selama 1738 jam setahun, tetapi mereka bisa menghasilkan 99,5 USD per jamnya. Wow, ini luar biasa mahal banget sih. Buah dari hasil peras otak, tenaga, dan usaha mereka. Wah, ini angka yang luar biasa. Bagus banget. Bandingkan dengan Jepang, yang mereka pendapatannya hanya separuh dari negara Irlandia ini, tetapi jam kerjanya nyaris sama. Tapi ternyata kalau dibandingkan lagi sama negara Yunani, Meksiko, dan Korea Selatan, jauh lebih parah lagi. Sedih. Itu mereka bisa bekerja selama 2000 jam per tahun, tetapi pendapatannya di bawah warga Jepang. Dan yang paling oke adalah Norwegia dan Jerman, karena mereka bisa bekerja di rentang waktu 1300 hingga 1400 jam aja, tapi mereka bisa menghasilkan uang di atas rata-rata. Cus, minggat ke Jepang apa minggat ke Jerman atau Norwegia? Komen di kolom komentar, Mbak. Mungkin udah banyak ya cerita yang diketahui bahwa selama ini Jepang itu gencar mengajak orang-orang luar untuk masuk ke negaranya. Tapi pernah kepikir nggak sih kalau ternyata itu merupakan sebuah strategi? Mereka menghadapi krisis demografi. Kalau sekarang Indonesia dan India lagi banyak-banyaknya pertumbuhan negaranya berbanding terbalik dengan Jepang. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ternyata semakin maju suatu negara, terlihat jelas ya bahwa hari demi hari orang mulai berpikir untuk menunda pernikahan. Ada juga yang mereka oke menikah tapi menunda untuk punya anak. Kesininya mereka tuh lebih mementingkan kebahagiaan pribadi. Kalau kamu dihadapkan dengan pilihan ini, kalian pilih yang mana? Hasil apa? Mereka menunda regeneralisasi. Dan pada saat PBB melakukan survei di negara Jepang atas kasus ini, ternyata mereka menemukan bahwa status sosial wanita Jepang itu lebih rendah dibandingkan dengan kaum prianya gitu. Karena pikiran zaman ortodoks lah ya. Dan dalam indeks gender gap, hasil survei PBB dari 149 negara, ternyata Jepang menempati peringkat 110. Untuk itu, para wanita di sini tuh menyiasati bebannya ini dengan tidak menikah ataupun tidak punya anak. Saat kelahiran yang terus-menerus menurun ini, maka pemerintah Jepang itu melakukan berbagai cara dengan meminjamkan biaya sekolah, membayar mereka yang rela untuk pindah rumah dari kota ke desa-desa di Jepang. Dan bahkan saat ini pemerintah itu mendukung untuk wanita tidak mengubah nama belakang meskipun mereka sudah menikah untuk kesetaraan gender tadi. Lalu selanjutnya kita bahas gaya hidup di Jepang. Jepang dengan gaya hidup yang sehat, mereka ini senang untuk memakan makanan yang belum diproses atau bisa kita bilang mentah lah ya kalau versi Indo. Menghindari rokok, berolahraga, minum teh yang kaya antioksidan. Alhasil angka hidup orang Jepang ini itu lama, lifetime-nya itu lama sekali. Tercatat bahwa Jepang memiliki jumlah lansia terbanyak di dunia. Ini nggak diinginkan oleh pemerintah. Kalau kita udah tua, bisa dibilang itu nggak produktif ya kan? Cenderung mereka menjadi beban baru bagi negaranya. Aduh, bahaya nih. Ya ini mereka nggak bekerja, tetapi mereka butuh biaya hidup. Hasil yang menanggung siapa? Negaranya. Tak jarang mereka itu lebih rela untuk hidup di penjara dan mereka ditanggung oleh negaranya.
Mereka bahkan beranggapan bahwa di penjara itu lebih enak gitu ya, kalau makan ya udah ada terstruktur jadwalnya, mau tidur udah ada tempatnya, mau makan udah disediain, mendapat perawatan kesehatan gratis juga. Lah enakan di penjara daripada di rumah sendiri, ya nggak? Kalau di rumah sendiri masih mikir hari ini makan apa. Dan ternyata hal lainnya, kalau mereka masuk panti jompo di Jepang itu biaya panti jomponya lebih mahal. Mereka juga malu gitu loh jika harus bergantung terus-menerus kepada anak mereka. Untuk itulah mereka memilih untuk membuat kesalahan-kesalahan yang bisa di penjara. Mereka bisa menikmati fasilitas secara gratis tanpa harus membebani anak mereka, malah menjadi beban negara mereka. But mungkin ada beberapa hal yang belum tersampaikan ataupun research aku kurang gitu ya. Boleh kita lanjut diskusinya di kolom komentar ya. Buat kalian yang pengen lebih kenal dekat bareng aku, Windy Monida, gampang aja follow Instagram dan TikTok aku ya, Windy Monida. Thank you, see you next time. Bye bye.